Baiklah, saya akan mengisi kohor ibu hamil. Yang pertama ada puskesmas. Nah, di sini kita bisa isi di mana puskesmas itu berada. Terus ada alamatnya, ada nomor telepon. Selanjutnya ada provinsi dan kabupaten serta kecamatan. Di kolom selanjutnya ada bulan dan ada tahun. Langsung ke tabel yang pertama, itu ada desa atau kelurahan. Di sini kita bisa isi desa atau kelurahannya. Selanjutnya ada sasaran ibu hamil, berapa jumlah banyaknya ibu hamil di dalam puskesmas tersebut. Selanjutnya ada kepemilikan buku KIA. Absolut, banyaknya buku KIA di dalam ibu hamil ini ada 64 orang. Jika dijadikan persen, menjadi 79 orang. K1, banyaknya ibu hamil, di sini ada 51 orang. Jika dijadikan persen, itu menjadi 63 orang. 63%. K4, banyaknya absolut ibu hamil itu 52 orang. Jika dijadikan persen, menjadi 64%. Ibu yang terkena anemia waktu diperiksa itu ada 60 orang, dan yang terkena anemia itu ada 20 orang. Selanjutnya kolom KEK atau kekurangan energi kronis. Waktu diperiksa itu ada 50 orang ibu hamil, dan yang terkena kekurangan energi kronis itu ada 25 orang. Selanjutnya protein urin, waktu diperiksa ada 40 orang ibu hamil, dan hasilnya positif, itu ada 3 orang ibu hamil. Selanjutnya ada kolom gula darah, waktu diperiksa ada 42 ibu hamil, dan yang terkena gula darah itu ada 5 orang ibu hamil. Di kolom selanjutnya ada FE. FE yang pertama atau tablet besi tambah darah, ibu yang mendapatkannya ada 60 ibu hamil. Jika dijadikan persen itu menjadi 74% ibu hamil. Dan tablet besi tambah darah yang ketiga itu ada 62, absolutnya ada 62 ibu hamil. Jika dijadikan persen itu menjadi 77%. Suntik tetanus, status tetanus. Tetanus 1, jika dia disuntik tetanus waktu kunjungan pertama itu diconteng. Jika tidak bisa disilang. T2 itu bisa diconteng atau bisa disilang. T3 jika disuntik bisa diconteng, bisa kalau belum disuntik bisa disilang. T4. Selanjutnya status TT di T5, jika sudah disuntik bisa dicentang, jika belum isi dengan silang. Injeksi, centang. Selanjutnya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak atau PPIP. Ibu hamil datang dengan HIV, dengan diperiksa bisa disilang atau jika ia dicentang. Di kolom 29 itu ibu hamil dites HIV. Jika ibu hamil dites HIV, kita bisa mengisi centang. Jika tidak, kita bisa mengisi dengan silang. Di kolom 30, ibu hamil hasil tes positif. Jika hasil positif, kita bisa mencentang, dan jika hasilnya negatif, kita bisa mensilang. Di kolom 31, ibu hamil dengan ART, kita bisa mengisi dengan centang. Jika iya, jika tidak, kita bisa mengisi dengan silang. Selanjutnya di kolom ibu hamil HIV yang positif, persalinan vulvagina. Jika ibu hamil yang terkena positif HIV, kita bisa mencentangnya. Jika tidak, kita bisa mensilangnya. Di kolom 33 ada persalinan perabdominal atau
sesar. Jika iya, kita bisa mencentang. Jika tidak, kita bisa mensilang. Selanjutnya, di kolom selanjutnya ada pencegahan malaria dalam kehamilan atau PMDK. Ibu hamil diberikan kehamilan. Di kolom 34, jika iya kita bisa mencentang, jika tidak kita bisa mensilangnya. Di kolom 35 ada RDT, jika iya kita bisa mencentang, jika tidak kita bisa mensilangnya. Di kolom 38, di kolom 36, ibu hamil yang diperiksa darah malaria, mikroskopinya, jika iya kita bisa mencentang, jika tidak kita bisa mensilang. Di kolom 37, ibu hamil yang positif malaria, RDT, jika iya kita bisa mencentang, dan jika tidak kita bisa mensilang. Ibu hamil di kolom 38, ibu hamil yang terkena malaria, mikroskopinya, jika iya kita bisa mencentang, dan jika tidak kita bisa mensilang. Di kolom 39, ibu hamil mendapatkan kina atau ACT, jika iya kita bisa mencentang, dan jika tidak kita bisa mensilang. Selanjutnya di kolom 40, di tabel 40, ibu hamil diperiksa dahak yang terkena TBC dalam kehamilan. Jika diperiksa kita bisa mencentang, jika tidak kita bisa mensilang. Di kolom 41, ibu hamil yang terkena TBC itu bisa kita centang, dan jika tidak kita bisa silangnya. Obat-obatan, jika ibu hamil yang mendapatkan obat di dalam TBC ini kita bisa mencentang, dan jika tidak kita bisa mensilangnya. Selanjutnya di tabel 43, ibu hamil diperiksa angiostoma atau kecacingan dalam kehamilan. Jika diperiksa ibu hamil, iya kita bisa mencentangnya. Jika tidak kita bisa mensilangnya. Di tabel 44, ibu hamil hasil tes positif kecacingan dalam kehamilan. Jika tidak kita bisa mencentangnya, jika iya kita bisa mensilangnya. Selanjutnya di kolom 45, ibu hamil diperiksa IMS, pencegahan IMS dalam kehamilan. Jika iya kita bisa mencentangnya, jika tidak kita bisa mensilangnya. Selanjutnya ibu hamil hasil tes positif dalam pencegahan IMS dalam kehamilan. Jika iya kita bisa mengisi kolom dengan tanda centang, dan jika tidak kita bisa mengisi dengan tanda silang. Ibu hamil diterapi di dalam pencegahan IMS dalam kehamilan. Jika iya kita bisa mengisi dengan centang, dan jika tidak kita bisa mengisi dengan tanda silang. Selanjutnya ada ibu hamil yang diperiksa hepatitis untuk mencegah hepatitis dalam kehamilan di kolom 48. Jika iya diperiksa kita bisa mengisi dengan tanda centang, dan jika tidak kita bisa mengisi dengan tanda silang. Selanjutnya ibu hamil tes positif di dalam pencegahan hepatitis atau kehamilan dalam kehamilan. Jika iya kita bisa mengisi centang, jika tidak kita bisa mengisi kolom tersebut dengan silang. Selanjutnya ada resiko terdeteksi oleh tenaga kesehatan atau nakes. Jika iya kita bisa mengisi kolom tersebut dengan centang, jika tidak kita bisa mengisi kolom tersebut dengan tanda silang. Dan di kolom 51 itu ada tenaga kesehatan. Jika iya kita bisa mengisi dengan tanda panah dengan tanda centang, dan jika tidak kita bisa mengisi dengan tanda silang. Selanjutnya di kolom komplikasi yang 52 ada HDK komplikasi atau
hipertensi dalam kehamilan. Jika iya, kita bisa mengisi tabel tersebut dengan tanda centang. Jika tidak, kita bisa mengisi dengan silang. Selanjutnya, di kolom 53 itu ada abortus. Jika iya, kita bisa mengisi dengan tanda centang. Jika tidak, kita bisa mengisi kolom dengan silang. Selanjutnya, ada perdarahan. Jika di dalam komplikasi terdapat perdarahan, kita bisa mengisi dengan tanda centang. Dan jika tidak, kita bisa mengisi dengan tanda silang. Selanjutnya, ada infeksi yang terjadi, komplikasi yang terjadi pada ibu hamil. Jika terjadi infeksi, kita bisa mengisi dengan tanda centang, dan jika tidak, kita bisa mengisi dengan tanda silang. Selanjutnya, di kolom 56 ada KPD atau ketuban pecah dini. Jika terdapat komplikasi pada ibu hamil KPD, kita bisa mengisi dengan tanda centang, dan jika tidak, kita bisa mengisi dengan tanda silang. Lain-lainnya yang terjadi pada komplikasi ibu hamil, beri tanda silang jika tidak terjadi. Selanjutnya, kegiatan rujukan fasilitas kesehatan di puskesmas di kolom 58. Jika iya, kita bisa mengisi tanda centang, dan jika tidak, kita bisa mengisi dengan tanda silang. Di kolom 59 ada rumah bersalin, fasilitas kesehatan. Jika di dalam rumah bersalin terdapat iya, kita bisa mengisi dengan tanda centang, dan jika tidak, kita bisa mengisi dengan tanda silang. Selanjutnya di kolom 60, rumah sakit ibu dan anak atau rumah sakit bersalin. Jika terdapat rujukan, kita bisa mengisi dengan iya atau tanda centang, dan jika tidak, kita bisa mengisi dengan tanda silang. Selanjutnya di kolom 61 ada rumah sakit. Jika iya, kita bisa mengisi dengan tanda centang. Jika tidak, kita bisa mengisi dengan tanda silang. Di kolom 62 itu ada lain-lain. Jika iya, kita bisa mengisi dengan tanda centang. Jika tidak, kita bisa mengisi dengan tanda silang. Di kolom selanjutnya itu keadaan tiba, ibu bersalin hidup atau mati. Jika ibu bersalin datang dengan keadaan hidup, kita bisa mengisi dengan tanda centang, dan jika tidak, kita bisa mengisi dengan tanda silang. Di kolom 64 itu ada meninggal. Jika datang dengan keadaan sudah meninggal, kita bisa memberi tanda centang. Jika tidak, kita bisa mengisi dengan tanda silang. Selanjutnya di kolom keadaan pulang, hidup atau mati. Di kolom 65 itu ada hidup. Jika iya, kita bisa mencentangnya. Jika tidak, kita bisa mensilangnya. Di kolom selanjutnya, yang terakhir 66, keadaan dalam meninggal, keadaan pulang dalam keadaan meninggal. Jika iya, kita bisa mengisi dengan tanda centang. Jika tidak, kita bisa mengisi dengan tanda silang. Setelah di sini saya akan mengisi kohor bayi. Yang pertama itu ada kolom yang pertama itu ada nomor urut. Di situ kita bisa isi nomor urut bayi, dan di kolom yang kedua itu ada nik yang kita bisa isi nik bayi tersebut, dan di kolom yang ketiga itu ada nama bayi. Kita bisa mengisi nama bayi tersebut, dan di kolom yang keempat kita bisa mengisi tanggal lahir bayi dengan tanggal yang jelas, bulan dan tahun. Di kolom yang 5 ada jenis kelamin bayi tersebut. Di kolom yang ke-6 ada nama ibu disesuaikan dengan nama KTP ibu. Selanjutnya di kolom yang ke-7 itu ada alamat, RT atau RW, nomor telepon atau HP jika ada. Di kolom yang ke-8 itu jika ibu mempunyai buku KIA, kita bisa mengisi dengan tanda centang. Jika tidak, kita bisa memberi tanda silang. Di kolom yang ke-9 itu ada berat lahir dengan satuan gram dan panjang lahir dengan satuan senti. Kita bisa mengisinya dengan contoh
Bayi tersebut dengan kelahiran berat badannya 2.700 gram dengan panjang lahir 48 cm. Di kolom selanjutnya itu dalam tabel masa neonatal saat lahir sampai dengan 5 jam. Di kolom yang 10 itu terdiri dari 4 baris. Baris yang pertama itu tempat bersalin. Baris yang kedua tanda S atau sehat. Jika bayi tersebut terdapat komplikasi, kita bisa mengisi komplikasi. Dengan komplikasi tersebut, misalnya komplikasi asfiksia. Baris yang ketiga yaitu pelayanan yang diberikan pada saat lahir, misalnya IMD, vitamin K, salep mata. Selanjutnya di baris yang keempat, kita bisa mengisi apabila bayi tersebut meninggal, kita bisa mengisi dengan tanda plus atau tambah, dan kita bisa mengisi tanda bintang jika bayi tersebut sehat. Kunjungan neonatal pertama 6 sampai dengan 48 jam di kolom yang ke-11 bisa diisi dengan tanggal, bulan dalam pelayanan, dan di baris yang kedua kita bisa mengisi tempat pelayanan. Baris yang ketiga kita bisa mengisi keadaan bayi sehat dengan memberi tanda bintang, dan jika bayi tersebut dalam keadaan meninggal, kita bisa mengisi tanda plus. Dan baris yang terakhir itu baris yang keempat, kita bisa mengisi dengan kode pelayanan jika ada. Seterusnya kolom 12 dan 13 kita bisa mengisi mencontohi dari kolom 11. Selanjutnya di kolom 14 sampai dengan kolom 37 diisi dengan kunjungan bayi disesuaikan dengan umurnya, tahun pertama dan kedua. Jadi untuk kelahiran bulan Januari, kita mulai pengisian pada kolom Januari. Cara pengisiannya pada kolom 14 sampai dengan 37 terdiri dari 4 baris. Baris yang pertama diisi dengan huruf N jika berat badan sesuai dengan pertumbuhan. Kita bisa mengisi dengan huruf T pada baris yang pertama jika berat badan bayi tersebut tidak naik atau tidak sesuai dengan garis pertumbuhan. Kita bisa memberi huruf O jika tidak ditimbang pada bulan yang lalu. Selanjutnya di baris yang kedua itu ada huruf B jika baru pertama kali ditimbang. Selanjutnya di baris yang ketiga itu ada huruf E1 atau E2 atau E3 jika bayi diberi ASI eksklusif. Dan baris yang keempat kita bisa mengisi dengan kode DS jika dilakukan KPSP dan hasilnya sesuai, atau kita bisa mengisi dengan DM jika dilakukan KPSP dalam hasilnya meragukan. Dan bisa juga kita mengisi dengan kode DP jika dilakukan KPSP dan hasilnya penyimpanan. Selanjutnya di kolom 38 itu ada vitamin A yang diberikan 6 bulan. Kita bisa mengisinya dengan memberi tanggal, bulan, dan tahun. Baiklah, selanjutnya itu ada di kolom 39 sampai dengan 45. Itu ada imunisasi. Diisi dengan diberikan tanggal, bulan, dan tahun pada saat pemberian imunisasi. Selanjutnya di kolom 46 diisi dengan keterangan kematian pada postnatal, diisi dengan tanggal kematian dan penyebab kematian. Di kolom 47 keterangan tersebut diisi apabila pindah atau baru.